Dan apakah masih ada silikat? Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Semarang menghadiri undangan dari Yamaha dalam rangka pembukaan lagi ya, peresmian sih dari Yamaha Flagship Shop Semarang ya untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Ini adalah dealernya Yamaha yang paling mewah, paling megah, keren banget lah pokoknya. Nah selain itu Yamaha juga mengadakan acara sesi bedah dari Yamaha Gear Ultima ya, gear terbaru yang konon basicnya atau platformnya diambil dari Vario. Nah apakah benar? Nah dalam video kali ini saya mau ngupas nih, jadi kebetulan sudah dibongkarin dari Gear Ultima ya. Ini di depan saya ini termasuk ada Vario di belakang saya dan sebenarnya di depan saya juga ada gear yang lama. Jadi saya mau kasih lihat bedanya, apa persamaannya dari ketiga motor ini. Oke, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana ya. Oke, sebagai latar belakang, Yamaha memang mengakui bahwa Gear Ultima ini basicnya dari Vario. Kenapa pakai Vario? Karena berdasarkan hasil riset mereka, di pasar ya, konsumen tuh butuh motor nggak cuma yang tangguh ya, fungsional, tapi juga irit. Nah, untuk itu mereka menggunakan Vario, yang mana seperti kita tahu, basic mesin yang digunakan oleh Vario itu karakternya itu jauh lebih irit bensin dibanding gear yang basicnya dari Yamaha M3. Jadi seperti hasil tesnya otomotif, kalau Yamaha Vario itu buat penggunaan harian, itu konsumsi bahan bakarnya bisa dengan mudah dapat lebih dari 50 km per liter. Beda dengan gear ya, kayak Mio M3 itu kalau dengan penggunaan yang sama, itu paling 41-42 km per liter. Makanya dari itu, Yamaha akhirnya menggunakan basic dari Vario digunakan untuk menjadi Gear Ultima. Sekarang saya mau kasih lihat detail-detailnya persamaan keduanya, dan nanti kita bandingkan dengan gear yang lama. Yuk tonton terus. Nah tonton, ini dia Yamaha Gear Ultima yang sudah dibongkar bodinya ya. Dan di sebelah sana ini adalah Yamaha Vario. Bisa kita lihat dari samping bahwa kedua motor ini punya rangka yang sama persis, plug jiplek teman-teman. Salah satu ciri khasnya adalah di bagian sini di atas mesin itu tidak ada rangka tambahan ya, seperti yang ada di gear yang lama. Lalu sampai ke kaki-kaki ya, suspensi depan, suspensi belakang itu sama persis plek-plekan ya antara Gear Ultima dengan Vario yang ada di sebelah sana. Yaitu ciri khasnya adalah pastinya dia pakai pelek ring 12 inci. Ini persis banget dengan milik Vario, bahkan sampai suspensinya segitiganya itu sama. Demikian juga untuk belakang, ini juga suspensi belakang, ini juga menggunakan spek yang sama dengan miliknya Vario. Jadi bisa dibilang emang Gear Ultima ini plek-plekan ya dari Vario. Bedanya tentu saja dari dudukan bodi-bodinya ya, karena bodinya beda maka ada beberapa perbedaan. Nah, tapi kalau secara rangka utama ini sama ya dengan Vario ya, pakai pipa tubular dengan ketebalan 2,3 mm dengan klem pengecatan yang sangat bagus, dan ada lubang drainase buat pembuangan air di bagian bawah sini sehingga tidak ada air yang mengenang kalau lagi ada masuk gitu ya. Dan apakah masih ada silikat? Ternyata masih ada teman-teman ya. Ini kelihatan ya di bagian las-lasannya, ini masih kelihatan ada silikat. Ini standar lah normalnya pengecatan produksi dari rangka ini gitu. Nih kita lihat di sini masih ada ya kan gitu. Oke, sekarang kita lihat yang Vario yang basic yang digunakan. Nah ini persis banget kan bentuknya kan, bahkan sampai bentuk rangkanya ke bagian tengah, ke bagian belakang ini persis banget dengan yang digunakan di Gear Ultima. Dan salah satu keunggulannya dari sasis Vario yang digunakan juga Ultima adalah bagian tengahnya teman-teman. Ini bagian sini ini punya ruang yang lebih luas dibanding miliknya gear yang lama ini ya, yang ini ya, yang di sana itu, sehingga memberikan ruang di bagian dek yang lebih lega, memberikan ruang kayak misal buat bawa galon, ini bagian depan ini bisa muat dengan mudah gitu. Nah bagaimana dengan mesin? Ternyata kalau untuk mesin ini juga sama persis dengan miliknya Vario. Spesifikasinya beda dengan milik gear, jadi walaupun sama-sama 125 cc tapi punya tenaga yang lebih kecil. Dia hanya 8,3 horsepower dengan torsi tapi lebih besar ya, 10,6 Nm. Kenapa tenaganya Vario ini lebih kecil? Ternyata salah satu yang berpengaruh adalah bagian throttle body ya. Throttle bodinya Vario maupun Gear Ultima itu hanya 22 mm. Beda dengan miliknya gear yang lama itu 24 mm. Sehingga udara yang masuk ke ruang bakar lebih sedikit ya, makanya tenaga yang dihasilkan sedikit lebih kecil, tapi torsi tetap besar. Kenapa tetap besar? Karena rasio kompresinya ditingkatkan ya, di Gear Ultima maupun di Vario itu 11:1, sehingga memberikan
torsi yang lebih besar. Apalagi ditambah dengan adanya sistem hybrid ya, yang memberikan dorongan tambahan yang bisa menambah torsi sebanyak 7% pada tarikan awal ya, selama 3 detik saja tapi ya. Itu. Dan kelebihan lain dari mesin Vasio maupun Gear Ultima dibanding Gear Lama adalah di bagian throttle body. Ternyata throttle body-nya dia pakai sensor yang lebih lengkap ya. Ini di sini kayak miliknya Maxxis, jadi ada sensor yang buat baca tekanan dan suhu udara yang masuk, sehingga baik di kondisi dataran rendah maupun dataran tinggi tenaganya bisa tetap maksimal. Beda dengan gear yang lama ya, basic mesin dari EMEA M3 itu tidak ada sensor-sensor itu. Jadi kalau di ketinggian gear yang lama itu tenaganya bisa turun gitu. Dan nggak hanya basic engine yang sama persis dengan Vasio, bahkan ternyata sampai rancangan CVT-nya di Gear Ultima ini juga sama persis plek-plekan ya. Yang utama yang beda adalah crankcase-nya, ini pendek banget ya untuk mengurai power loss, beda dengan crankcase-nya milik Gear yang lama itu lebih panjang, sehingga efeknya adalah ya lebih responsif, power loss lebih kecil, makanya juga jadi lebih irit. Dan di sini racikannya ini persis banget dengan Vasio. Salah satunya adalah rollnya pakai 14 gram ya, kalau Gear yang lama tuh 12 gram. Terus racikan dari bagian puli sekunder termasuk persivity, kampas ini sama persis dengan miliknya Vasio, yang mana membuka lebih cepat sehingga lebih responsif. Oh ya, cuma ada sedikit kekurangannya dengan crankcase yang lebih pendek ini, yaitu salah satunya adalah ruang buat roda ya. Jadi ruang rodanya itu terbatas banget. Ini dengan ban standar aja udah mepet, jadi kalau teman-teman mau besarin roda ini terbatas ya. Gitu. Cuma ya keunggulannya kan jadi lebih responsif. Dan satu lagi yang beda ternyata adalah tadi diterangkan oleh Mas Ferry dari Yamaha, stasionernya dari mesin Vasio maupun Gear Ultima itu lebih rendah ya. Di set hanya 1300 RPM ya stasionernya. Kalau yang Gear lama atau yang kayak EMEA M3 itu 1600 RPM. Satu efeknya itu saja membuat konsumsi bahan bakar juga lebih irit karena waktu stasioner pun putarannya lebih rendah gitu. Oh ya, masih di bagian mesin ini ada satu yang beda dibanding dengan Vasio. Ini satu-satunya beda ya bagian mesin. Ternyata knalpotnya ini katalisnya beda karena standar emisinya untuk Gear Ultima itu sudah Euro 4. Jadi kalau menurut Mas Ferry mulai di Januari 2025 ini standar emisi motor-motor baru ya yang dihomologasikan itu ada harus standarnya Euro 4 bukan lagi Euro 3 gitu. Kemudian meski rangka dan mesinnya sama, tapi ada yang beda ya, yaitu di bagian kelistrikan. Karena layout dari kabel-kabelnya itu beda, termasuk juga layout dari ECU-nya. Jadi kalau Gear Ultima di depan kayak Gear yang lama, beda dengan di Vasio. Jadi kalau Vasio, posisi ECU-nya itu ada di belakang. Salah satu penyebabnya beda ternyata karena Vasio menggunakan keyless ya teman-teman. Jadi beda dengan Gear Ultima yang masih pakai kunci konvensional sehingga layoutnya jadi membuat beda gitu. Dan kalau dibanding dengan Gear yang lama pastinya beda banget. Karena untuk Gear Ultima kan sudah pakai mesin terbaru yang ada teknologi hybridnya ya. Makanya layout kabel-kabelnya, sensor segala macam juga beda gitu. Oke, sekarang kita lihat di Gear yang lama ya. Nah, ini buat pembeda utama. Kalau Gear yang lama ini Gear yang masih generasi pertama, ciri khasnya di bagian rangka itu di bagian tengah ini ada besi sini. Tadi kalau milik Vasio maupun Gear Ultima nggak ada. Terus kalau kita lihat dari samping nih, ruang yang buat deck itu lebih sempit ya. Makanya ruangan decknya itu Gear yang lama itu lebih benar-benar lebih ya nggak luas gitu. Terus kalau kita lihat peleknya ring 14 ya, depan belakang. Terus bagian segitiga juga sedikit lebih lengung ke depan ya, memberikan efek settingan trail yang berbeda. Kemudian yang beda lagi itu saja di bagian mesin ya. Kalau mesin tadi seperti tadi saya jelaskan, kalau ini tenaganya lebih besar tapi torsi lebih kecil. Terus throttle bodinya lebih sederhana, nggak ada sensor tambahannya ya. Ini hanya ada sensor TPS di sini, lebih sederhana, lebih murah, memang paket lebih hemat gitu. Terus bagian CVT kelihatan ya bahwa ruang CVT-nya, crankcase-nya tuh lebih panjang ya, kelihatan banget ya. Bedanya di situ. Dan ini rollnya 12 gram, settingan bagian spek dari kopling beda, terus stasionernya kalau Gear lama ini 1600 RPM. Oke, itu dia teman-teman video kali ini saya ngasih lihat teman-teman membuktikan bahwa ternyata Yamaha Gear Ultima ini bener-bener versi lebih gagahnya dari Vasio. Karena rangkanya, mesinnya itu plek-plekan dari Vasio, tapi dikasih bodi baru ya. Khasnya Gear adalah motor yang karakternya keker.
Jadi dengan begitu, gear baru ini Gear Ultima jadi salah satu pilihan matic yang menarik ya. Tampangnya keker, gagah, cocok buat laki-laki gitu ya dibandingkan Vasio yang cewek banget ya. Tapi punya keunggulan makin irit bensin, terus secara fitur akomodasi makin mantap ya kan karena decknya lebih luas, terus bahkan bagasi juga lebih luas, terus handling juga asik ya, ringan, lincah gitu. Dan yang pastinya sih ya itu utamanya irit bahan bakar karena berdasarkan pengetesan Vasio itu jauh lebih irit dibanding gear yang lama gitu. Ya oke lah ya. Buat Yamaha sih pasti keunggulannya juga bikin apa ya? Hemat lah ya karena satu platform buat banyak model gitu. Ya udah, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif Underscore TV. Kalau IG saya @_otomotif. Oke, terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalian motor.